mungkin boleh pandangan PHRI terhadap kebijakan Mendagri dan juga Menteri Keuangan terkait dengan kembali mengizinkannya rapat pemerintahan daerah di hotel dan juga restoran dan juga berkaitan dengan besaran yang ditetapkan. Silakan Pak Yusran dengan pandangan Anda. Ya, memang, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mendagri ya, merupakan menjadi satu, angin segar lah bagi industri hotel, karena selama ini memang, kekhawatiran akan, kehilangan market yang karena adanya efisiensi anggaran pemerintah, itu menjadi sangat, mengkhawatirkan bagi, para pelaku usahanya. Karena bagaimanapun yang saat ini terjadi adalah bahwa memang, pasar terbesar dari, hotel itu secara revenue itu yang terbesar adalah, kegiatan pemerintah itu sendiri. Itu kontribusinya bisa antara 40-60% atau di beberapa banyak daerah di luar Pulau Jawa yang juga, sangat bergantung sehingga kontribusinya bisa mencapai sampai 80%. Nah, dengan kondisi seperti, apa yang disampaikan, Pak Menteri, kita berharap ini memang benar nanti akan ada realisasi bagaimana, kegiatan itu terjadi di berbagai daerah. Karena begini, bahwa, kegiatan, pemerintah di hotel itu juga bukan hanya, yang mendapatkan bagian dari, pendapatan itu bukan hanya bisnis hotel itu sendiri, tapi juga termasuk pemerintah daerah. Karena Eee, hotel dan restoran itu merupakan, bisnis yang berkontribusi cukup besar terhadap PAD, hampir di setiap seluruh daerah di Indonesia. Mungkin masuknya ke 5 besar ya, PAD daerah. Tentu dengan beraktivitas kembali, PAD ini akan, berpotensi untuk meningkat, atau jika tidak ada aktivitas sama sekali, tentu potensi untuk, penurunan PAD dari masing-masing setiap daerah itu pasti akan terjadi. Selain potensi mungkin akan, hotelsnya, juga mengurangi tenaga kerja atau mereka akan kesulitan untuk bertahan. Demikian, Mbak. Jadi, sekarang kita intinya akan melihat, apa realisasinya karena memang secara, kalau kita lihat year on year-nya ya, bahwa kegiatan pemerintah itu mulai meningkat di, semester 2 khususnya mulai kuartal 3 dan terakhir dan paling tertinggi di kuartal 4 biasanya. Nah, kita mungkin akan melihat apakah di kuartal 3 ini sudah mulai terjadi peningkatan atau tidak. Demikian, Mbak. Baik, sebelum kita melanjutkan berkaitan dengan kebijakan yang baru saja diumumkan baik oleh Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri, saya ingin bertanya kepada Pak Yusran mewakili PHRI pada saat ini kan disebut-sebut bahwa industri perhotelan sedang sengsara begitu Pak. Bahkan disebut-sebut juga industri perhotelan ini lebih parah dibandingkan dengan periode atau pada saat COVID-19. Apakah ini juga dirasakan oleh anggota PHRI? Ya tentu iya, Mbak, pasti. Karena begini, bahwa kalau kita membandingkan semasa Covid itu kan memang pemerintah terpaksa harus menahan, pergerakan, dari orang untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus. Namun, situasi itu, dilakukan secara temporary kan, secara, sementara. Untuk, dan perlahan dibuka kembali. Kemudian kalau masih ingat pada saat pemerintah, 2021 mulai melonggarkan, 2022, pemerintah mendorong kegiatan-kegiatan MICE untuk mempercepat, recovery daripada industri pariwisata itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah, sektor, jasa akomodasi. Ya kan ini impact-nya kan terhadap, pelaku, PCO, termasuk juga, restoran dan banyak, komponen ekosistem yang bergantung terhadap, adanya pergerakan tersebut. Nah, ini yang terjadi sehingga, peningkatan daripada, kestabilan daripada, bisnis hotel itu mulai terus, terjaga ya. Nah, namun sekali lagi bahwa sebenarnya recovery daripada Covid itu juga sendiri belum selesai sebenarnya. Kita memprediksi di 2025, namun dengan kondisi seperti ini tentu menjadi berbeda. Nah, kondisi pada saat 2025 ini perbedaannya adalah bahwa pemerintah melakukan, efisiensi dengan tidak melakukan kegiatan di hotel. Nah, ini akan dampaknya juga makin menjadi lebih besar. Belum lagi
kontribusi pergerakan daripada ASN itu dalam, pergerakan wisatawan Nusantara itu juga menjadi cukup besar, Mbak. Kita bicara bahwa dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari, di mana 5 hari kerja ini yang mengisi adalah mayoritas adalah kegiatan-kegiatan pemerintah. Itu bisa tercermin pada saat kita misalnya naik pesawat, ya kan. Kita perhatikan siapa-siapa saja yang sebenarnya umumnya, apa namanya, mengisi pesawat tersebut. Itu adalah, aktivitas dari pemerintah itu sendiri. Demikian, Mbak. Oke baik, berkembang dari jawaban Anda tadi bahwa memang benar apa yang dirasakan pada saat ini industri hotel dan juga, restoran pada saat ini sedang sengsara dan bahkan lebih parah daripada, di zaman COVID-19 alasannya adalah utamanya karena efisiensi pemerintah. Dengan diterapkannya kebijakan baru ini yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri, apakah sudah terasa Pak, sudah ada, kontrak-kontrak yang dilakukan baik untuk, ASN terutama atau juga BUMN di hotel-hotel baik di Jakarta dan juga di daerah-daerah, apakah sudah ada, tanda-tanda bahwa kebijakan ini memberikan hasil bagi industri ini? Nah, saat ini kan, apa, statement daripada Mendagri itu kan baru beberapa, hari ya, Mbak, dikeluarkan, apa namanya, tentu, ini akan berproses ya, kami belum mendapatkan laporan bahwa sudah mulai ada reservasi dan seterusnya. Namun sekali lagi, apa namanya, apa namanya, tantangan tersendiri juga bagi daerah-daerah yang sebenarnya sudah melakukan, pengetatan anggaran dari awal. Ini juga akan menjadi, apa, tantangannya ya. Tapi kami tetap masih optimis untuk pemerintah tetap melakukan kegiatannya, walaupun mungkin kegiatan tersebut tidak sebesar pada tahun sebelumnya, sebelum tahun 2025 khususnya.